Selamat pagi anak kami yang ada di rumah, semoga tetap sehat dan semangat. Materi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu identifikasi asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan anak didik kami setelah mempelajari materi ini, yang pertama dapat menjelaskan apa itu indikator. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan salah satu indikator untuk mengidentifikasi asam, basa, dan garam. Sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu mengenai asam, basa, dan garam. Jadi indikator itu adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam dari suatu zat. Indikator ada dua, yaitu satu indikator alami, dua indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh indikator buatan yaitu satu, kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri dari lakmus merah dan biru. Kelebihan kertas lakmus yaitu satu, dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam atau basa dan garam. Yang kedua, lakmus sukar bereaksi dengan oksigen sehingga tahan lama. Yang ketiga, lakmus mudah diserap oleh kertas sehingga digunakan dalam bentuk kertas. Dua, larutan. Larutan yang digunakan yaitu larutan metil jingga, metil merah, dan fenolftalin. Dua, indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang sudah ada secara alami. Jenis-jenis indikator alami: yang pertama, bougainville atau bunga kertas, yang kedua, kembang sepatu, yang ketiga, kubis ungu, yang keempat, kunit, dan masih banyak lagi jenis indikator alami yang lain. Melalui tabel ini, kamu dapat mengamati apakah suatu larutan bersifat asam atau basa atau garam, yaitu dengan menggunakan ekstrak tanaman sebagai indikator alami, yaitu bahannya kubis merah, bunga kembang sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunit, dan yang lain-lain. Yang berikut indikator universal. Indikator universal berbeda dengan indikator alami. Indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dengan perubahan warnanya. Kertas di sini berupa kertas serap berbentuk strip, dan tiap kotak kemasan indikator jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Cara menggunakannya yaitu sangat mudah. Kita tinggal mencelupkan sehelai kertas indikator ke dalam larutan yang akan kita ukur pH-nya. Jika berubah menjadi merah, berarti larutan asam. Jika berwarna biru, maka larutan tersebut basa. Yang berikut pH meter. pH itu sebenarnya adalah derajat keasaman atau kebasaan suatu zat atau larutan. Sedangkan pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur pH suatu zat atau larutan. Cara menggunakan pH meter yaitu dengan cara mencelupkan pada suatu larutan yang akan diuji. Kalau kita sudah mencelupkannya, pada pH meter akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutan tersebut. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Sebagai tugas, catat materi penting. Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Apabila keluar dari rumah, pakai masker dan sering cuci tangan.